Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita memahami berbagai jenis soal di Google Form, sekarang kita masuk cara membuat kuis di Google Form. Tadi setelah kita membuat nama lengkap, kemudian kelas ya, ini kita centang dulu, wajib diisi. Kenapa? Karena ini kita butuh biodata, ini harus diisi, karena kalau tidak diisi, dia tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini juga berikutnya kelas, ini wajib diisi supaya apa? Supaya kita tidak pusing eh, mencari dia di kelas mana, ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa ini diganti judulnya, misalnya PTS PAI kelas 10. Kemudian kita klik juga di atas supaya apa? Supaya nanti di sini berubah ya. Karena kalau judulnya sama nanti semua pusing. Nah, kita klik di sini. Ya, jadi berubah. Kita lihat di sini. Nah, ini juga sudah berubah ya. Judulnya berubah. Oke, sini sudah dicentang kemudian. Oke, berikutnya adalah kita bagi dulu ya. Klik di sini di saat terakhir kemudian kita bagi. Supaya apa? Supaya nanti jelas soalnya. Gitu ya. Kemudian di sini kita kasih keterangan soal misalnya jawablah dengan jujur, misal gitu ya. Dan kita tambahkan soal. Nah, sebelum kita menambahkan soal, kita setel dulu di sini. Kita ke setelan. Nah, ini sudah muncul. Kita akan menjadikannya kuis. Apa bedanya kuis dengan bukan? Kalau kuis itu nanti kita bisa memasukkan kunci jawaban. Nah, kita klik jadi kuis. Nah, untuk nilai ini tidak perlu langsung dirilis ya. Khawatir memang nanti kita akan lihat dulu kunci jawabannya anak apakah menyontek atau tidak dan kita bisa melihat misalnya soal esai kita bisa melihat dia menyontek atau enggak. Nanti saya kasih tahu caranya insya Allah. Kemudian pertanyaan yang tidak terjawab dia bisa lihat bisa boleh. Jawaban yang benar ini gak perlu. Kenapa? Karena khawatir ada yang remedial nanti ngasih tahu. Kemudian nilai poinnya ya gak usah dikasih tahu juga. Kemudian nilai poinnya ini ya satu saja ya. Kemudian jawabannya, nah kita lihat kumpulkan alamat email. Nah ini kalau tidak perlu jangan. Nah, kenapa? Nah, kalau kita lihat nih misalnya di sini ya. Nah, di sini ada alamat email. Nah, kenapa ada ini? Ini biasanya kadang mempersulit siswa ya. Supaya ini tidak ada ya, kita kembali ke sini ke setelan ya. Di jawabannya ini mana tadi? Kumpulkan alamat email. Nah, ini jangan dikumpulkan supaya apa? Supaya memudahkan siswa. Kemudian batasi ke satu jawaban. Ini fungsinya adalah supaya siswa tidak membuat dua jawaban. Jadi kalau udah dalam HP satu HP ini membuat jawaban maka dia tidak bisa membuat jawaban berikutnya. Ini mangga mau di checklist atau enggak terserah. Kemudian ini presentasi. Nah, ini acak urutan pertanyaan. Nah, ini penting karena apa ya kemungkinan anak untuk menyontek itu besar. Makanya kita acak urutan pertanyaannya supaya apa namanya siswa agak sulit bisa sih nyontek ya, tapi bisa apa ya mempersulit anak untuk nyontek. Kenapa? Karena pertanyaannya diacak seperti itu ya. Oke, coba kita langsung ya. Cara membuat soal itu ini ada beberapa cara, ada banyak cara sebenarnya. Kita bahas saja satu-satu, mungkin tidak akan terbahas semua. Pertama, kita sudah membuat soal di Microsoft Word misalnya. Ini kita copy ya soalnya. Kemudian kita paste ya. Ini juga jawabannya kita copy di blok saja CTRL-C, kemudian klik di sini CTRL-V, Ctrl-V. Nah,
ini angka 7 ini kita hapus. Kenapa? Karena tadi kita sudah membuat soal ini menjadi teracak. Jadi makanya ini nomornya kita hapus supaya tidak ada identitasnya. Gitu ya. Ini soal berapa jadi pusing. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini sudah selesai soal pertama. Kemudian soal yang berikutnya, kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk gambar, misalnya dalam bentuk gambar seperti ini, ya ada pertanyaan, eh, kita ngambil dalam wa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kita ingin mengambil wa anzalna ini kita ingin crop. Caranya adalah pertama ini diperbesar dulu, tekan kontrol ya sambil diputar roll mouse-nya. Kita perbesar. Kecepet ya, apalah. Nah, misalnya segini ya, harusnya sih di atas. Apa? Maaf. Nah, setelah kita perbesar ini huruf Arabnya, teks Arabnya, kemudian kita pakai snapping tool ya. Nah, atau kalau ini kita bisa klik di sini nih ya. Kita ketik. Nah, ini keluar ya. Klik. Nah, cara menggunakannya adalah kalau sudah muncul ini, kita klik new. Sampai ketika kita klik, jadi abu-abu. Ya. Nah, kalau udah abu-abu ada tanda plus, berarti sudah kita bisa mulai. Kemudian kita klik tahan, ya, sampai ini yang kita butuhkan sampai sini, lepas. Nah, seperti itu. Kemudian kita save. Kita save. Kemudian kita kumpulkan dalam satu tempat, misalnya di sini soal bab 1. Ya. Ini di PI kelas 10. Ini saya kasih nomor 1 misalnya, kita save. Nah, kemudian kita nanti buka foldernya. Ya, ini ada nomor 1 nih. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, ini soal. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengupload soal ya. Kita klik gambarnya. Nah, kemudian kita klik nomor 1 ini, klik ditahan bawa ke Mozilla. Kemudian arahkan ke sini baru dilepas. Nah, oke, masuk soalnya. Ini arti ayat berikut. Oke, ini cara supaya apa namanya memasukkan teks Arab. Ini juga bisa seperti grafik dan lain sebagainya. Nah, itu cara membuat soal tadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini misalnya. Karena ini kepotong ya 2 halaman, kita enter dulu nih supaya jadi 1 halaman. Nah, jangan lupa ini dihitamin dulu kunci jawabannya. Nah, kita bisa dimasukkan jadi gambar semua. Ya, cuma kita harus perkecil dulu gambarnya dengan cara seperti ini, digeser. Kenapa seperti itu? Karena anak kebanyakan mereka menggunakan HP dalam mengerjakan soal ya. Karena kalau tidak tadi digeser seperti tadi, hasilnya akan seperti ini. Ini hasil screenshot di HP ya. Nah, saya perbesarnya. Nah, ini soal biasa ya. Ini kalau kita marginnya kita geser. Ya, seperti itu. Jadi makanya ketika kita membuat soal yang dipotong tadi ya, kita geser dulu marginnya. Kita geser. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian baru kita potong. Ya, potong.
Kita klik di sini, angkanya jangan di bawah.